Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pujian syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu yang mana dia merupakan rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kemudian selawat bersertakan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anhu. Dan sekarang kita telah sampai pada perkataan beliau yang menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Beliau menjelaskan di antaranya ibadah, di antara bentuk ibadah adalah khauf, yaitu takut. Qala mu'allif rahimahullah wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Al-Imran 175. Beliau rahimahullah ta'ala menunjukkan, mengabarkan tentang khauf adalah termasuk dari jenis ibadah kepada Allah Ta'ala yang harus kita serahkan hanya kepada Allah. Di sini beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 175 yang artinya, janganlah kalian takut kepada mereka, fala takhafuhum wa khafuni, akan tetapi takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, apabila kalian benar orang-orang yang beriman. Kata wa khafuni di sini adalah perintah. Bentuk kata ini adalah perintah, dan sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya di antara indikasi suatu amalan ini ibadah kepada Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala perintahkan. Allah tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan Allah Ta'ala ridha dan cinta kepada sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang mendatangkan cinta dan ridha Allah Ta'ala adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka dari kaidah yang telah kita ketahui bersama ini, maka jelaslah bahwasanya khauf, takut, ini merupakan di antara jenis ibadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan ibadah ini, yaitu takut,
merupakan satu dari 3 ibadah hati yang utama. Dia merupakan salah satu rukun dari ibadah hati. Arkanu ibadati qalbiyah salasah. Ada 3 rukun dalam ibadah hati, yaitu khauf, roja, dan mahabbah. Takut, khauf, roja yaitu harap, mahabbah cinta. 3 hal ini kata para ulama, takut, harap, dan cinta merupakan rukun dari ibadah hati. Dan dia merupakan cabang dari keimanan syu'ur qalbiyah, bagian ibadah hati. Karena ibadah iman ini ada 3 bagiannya. Ada nanti syu'ur qalbiyah, ada syu'ur qauliyah, kemudian syu'ur al-jawarih. Syu'ur qalbiyah adalah bagian ibadah hati. Kemudian syu'ur qauliyah adalah lisan. Kemudian al-jawarih adalah anggota badan. Dan ini diantara pembagian iman kata para ulama, ya adalah 3 hal ini. Dan semuanya terdapat dalam satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji' adalah ya salat malam. Dan salat malam ini merupakan syu'ur al-jawarih, cabang iman yang dia merupakan amalan dari anggota badan. Yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah. Ini merupakan syu'ur qauliyah, yaitu merupakan amalan dari lisan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan wa tama'a, ya, dalam keadaan khauf dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tama', ya, ingin minta sama Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ingin agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syu'ur qalbiyah. Dalam ayat ini dijelaskan tentang 3 hal ini, 3 pembagian dari iman. Dan ini penting sekali jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengetahui secara tafsil seperti ini agar kita tidak keliru dalam memahami dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar tidak jatuh pada pemahaman yang keliru tentang iman. Kemudian disebutkan bahwasanya arkanul ibadati qalbiyah salasah, rukun dari ibadah hati ini ada 3, yaitu khauf, roja, dan mahabbah. Dan ini mesti ada dalam diri orang yang beriman. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh imannya, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang yang alim. Maka semakin besar keimanan yang ada dalam hati seseorang, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar harapnya kepada Allah, semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan tampak teraplikasikan dalam amalan lisan dan jawarihnya, amalan lisan dan anggota badannya. Oleh sebab itu, indikasi seorang itu belajarnya benar, indikasi bahwasanya dia belajar untuk ilmu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, indikasi bahwasanya ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, adalah semakin dia belajar semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Semakin dia ngaji, semakin dia belajar, semakin dia menuntut ilmu, semakin sombong, semakin congkak, semakin besar kepala, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dia bagikan orang yang menampakkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah ngaji malah muncul rasa kibur, rasa sombong, rasa besar kepala, menganggap dirinya sudah pasti akan masuk ke dalam surga, merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap perintah Allah. Maka ini indikasi bahwasanya ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Semakin dia belajar malah semakin keras hatinya, wa iyyazubillah. Harusnya seorang makin belajar makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah tersentuh hatinya sewaktu mendengar ayat-ayat Allah sewaktu dibacakan. Semakin dia belajar, harusnya waktu mendengar Al-Quranul Karim semakin tersentuh hatinya, semakin mudah air mata keluar dari matanya. Kenapa? Semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kenal dia dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Kalau dulu dengarkan info ada kajian semangat, subhanallah. Udah lama ngaji, sudah merasa senior, malas sekarang untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau dulu semangat baca Al-Quran, sudah ngaji, sudah mondok, sudah belajar, malah malas baca Al-Quran. Kalau dulu semangat sholat malam, malah sudah ngaji, malah sholat malam. Ini dikhawatirkan ilmunya adalah ilmu yang tidak manfaat, ataupun kurang keikhlasan dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama, dan Allah tidak berikan kepadanya hidayah, taufik, ya, sehingga ilmu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat baginya. Wa iyyazubillah. Di sini menunjukkan adanya masalah dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada masalah dalam hatinya. Rasa takut yang dimaksud di sini, kata muallif, rasa takut yang dimaksud di sini adalah rasa takut kepada Allah Taala. Ya, dalam syarahnya ini, rasa takut yang dimaksud di sini yang dia merupakan ibadah adalah rasa takut kepada Allah yang menjadikan seorang hamba ini dengan rasa takut tadi semakin dekat dengan Allah Taala. Ini ibadah. Semakin dia takut dengan Allah, takut yang menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Taala, maka ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan pahala dari rasa takut tersebut. Semakin dia kuat imannya, semakin takut kepada Allah, semakin jauh dia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari melakukan dosa dan kemungkaran, semakin jauh dia dari kekufuran dan cabang-cabang kekufuran. Dan
Dan maksiat kata para ulama ini merupakan syu'ubul kufur. Sebagaimana iman ada usul iman, ada syu'ubul iman. Kekufuran juga ada usul kufur dan syu'ubul kufur. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan syu'ubul kufur, cabang-cabang kekufuran adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kecil keimanannya, semakin dekat dia dengan kekufuran. Adapun syu'ubul iman adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tinggi dari syu'ubul iman adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu minal iman. Dan malu merupakan bagian dari syu'ub iman ini, cabang dari keimanan. Maka semakin seorang bertakwa kepada Allah, makin kuat, makin kokoh keimanannya. Semakin seorang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dia dengan kekufuran. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang benar, maka akan menjadikan seorang semakin kokoh imannya, semakin jauh dia dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah takut yang terpuji dan takut yang diperintahkan, atau yang dikenal dengan al-khawfu al-mahmud. Al-khawfu al-mahmud, yaitu rasa takut yang terpuji. Karena khauf jamaah rahmat Allah wa taala yang qasim ila qismain, terbagi menjadi dua. Ada al-khawf al-mahmud, al-khawf mahmud wal khawf madmun. Ada khauf yang terpuji, ada khauf yang tercela. Ada takut yang terpuji, ada takut yang tercela. Takut yang terpuji adalah tadi sebagaimana apa yang kita telah sebutkan, yaitu takutnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rasa takut ini mendorong dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal khauf mahmud. Khauf yang terpuji, takut yang dianjurkan, yang harus ada dalam diri seorang yang beriman. Adapun yang kedua, al-khauful mazmum, takut yang tercela, adalah rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan sehingga menjadikan orang ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah rasa takut yang tercela. Ini adalah takut yang tercela. Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah maha luas karunia-Nya. Tidak sebatasnya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin wal mukminah untuk berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu hadis, ada seseorang yang dia senantiasa beribadah, kemudian memiliki saudara yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara ini sering mengingatkan kepada saudaranya
untuk meninggalkan kemaksiatan, hingga sampai suatu ketika saudara yang sering bermaksiat ini dia menegur saudaranya tadi yang sering mengingatkan dia. Apa katanya? Ya, kamu ini seperti tidak ada kerjaan lain aja selain mengingatkan saya. Mendengar ucapan saudaranya ini, maka orang yang tadi yang senantiasa dia sering beribadah kepada Allah, ya dia pun mengatakan, dia bersumpah dengan nama Allah bahwasanya kamu tidak akan diampuni oleh Allah Taala. Kemudian kedua orang ini pun meninggal dunia, dihadirkan di hadapan Allah Taala. Kemudian Allah tanyakan, ya siapa hamba yang membatasi rahmat Allah Taala tadi? Saksikanlah bahwasanya Allah Taala, bahwasanya aku ampunkan dosa-dosanya, kata Allah Taala. Kalau orang ini diampunkan Allah Taala dosa-dosanya, ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah Taala, betapa luas ampunan Allah Taala. Bahkan Hajjaj bin Yusuf, seorang yang masyhur dengan kekejamannya, dia memiliki kebaikan, akan tetapi di sisi lain betapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj ini. Sampai-sampai sewaktu Hajjaj bin Yusuf ini meninggal dunia, Hasan al-Basri rahimahullah sampai sujud syukur. Banyak membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh sahabat Nabi, walaupun dia seorang muslim. Di akhir hayatnya diceritakan bahwasanya ya Hajjaj berdoa kepada Allah Taala, memohon ampunan kepada Allah Taala. Ya Hajjaj katakan, ya Allah, ampunkanlah aku, dan aku yakin akan ampunanmu, sebagaimana orang ya mereka memberangkan ampunanmu, aku yakin engkau maha pengampun ya Allah. Minta ampunan kepada Allah Taala. Ini Hajjaj bin Yusuf, subhanallah. Allah maha luas rahmatnya. Seorang muslim yang ada usul iman dalam hatinya, tahta masyiatillah, maka di bawah masyiah ketetapan Allah Taala. Apabila Allah ingin, maka Allah ampunkan dengan rahmatnya, dan rahmat Allah maha luas. Dan jika Allah ingin, maka Allah azab dengan keadilan Allah Taala. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk berputus asa dengan rahmat Allah Taala, yakin bahwasanya rahmat Allah teramat luas. Maka hendaklah senantiasa memohon ampunan kepada Allah, dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Dalam hadis yang lainnya disebutkan tentang bagaimana seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia datangi seorang abid ahli ibadah, ditanyakan, apakah mungkin ada ampunan bagiku? Seorang ahli ibadah ini pun mengatakan, engkau tidak mungkin diampunkan. Maka dia langsung panas, kemudian dibunuhnya orang ahli ibadah tadi, sehingga genaplah menjadi 100 orang yang telah dia bunuh. Kemudian dengan izin Allah Taala, selanjutnya dia mendatangi seorang alim, seorang yang berilmu. Dia kabarkan bagaimana keadaannya, dia telah membunuh 100 orang. Kemudian dia katakan, dia tanyakan kepada seorang alim ini, apakah mungkin Allah mengampunkanku? Maka ahli ilmu ini, seorang alim tadi pun mengatakan bahwasanya ampunan Allah Taala teramat sangat luas. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Allah pasti akan ampunkan apabila engkau benar-benar bertaubat kepada Allah Taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui di akhir hadis, ya bahwasanya Allah Taala ampunkan dosa-dosanya, dan dia sewaktu meninggal dunia diambil oleh malaikat rahmat. Subhanallah, ini ampunan Allah Taala, luasnya rahmat Allah Taala. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya kasih sayang Allah Taala terhadap hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini subhanallah. Kalau ibu saja rela
mati-matian bekerja siang malam, rela tidak makan agar anaknya bahagia karena kasih sayang yang luar biasa bagi anaknya tersebut, ya maka ketahuilah Allah Taala lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Apabila dia maksiat, kembali bertobat kepada Allah. Maksiat, bertobat kepada Allah, terus istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Taala. Bahkan Allah katakan dalam hadis qudsi, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai hambaku, apabila engkau datangi aku membawa dosa sebesar bumi, kata Allah Taala, summa lakitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bi qurabihal maghfirah, maka aku akan datang kepadamu membawa sebesar bumi pula berupa ampunan. Subhanallah, ini Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah yang memiliki sifat Rahman, Allah yang memiliki sifat Rahim. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Takut seperti ini merupakan takut yang tercela, takut Allah tidak, ya, takut yang berlebih-lebihan sehingga menjadikan dia putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, putus asa dengan karunia Allah. Maka ini tidak pantas bagi seorang muslim. Allah Taala juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, la tai'asu min ruhillah innahu la yai'asu min ruhillahi illa al-qaumul kafirun. Apa kata Allah Taala? Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Taala illa qaumul kafirun, melainkan orang-orang kafir. Kata Allah Taala, yang berputus asa dengan rahmat Allah ini hanyalah orang-orang yang kafir. Ya, Ustaz, jadi orang yang putus asa dengan rahmat Allah itu kafir semua, Ustaz? Nah, ini lain lagi pembahasannya. Karena tadi sudah kita sampaikan, ya, karena kafir pun ada usul kufur, ada syu'ubul kufur, ada syu'ub, cabang-cabang kekafiran. Dan di antara cabang kekafiran ini adalah seorang yang dia berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Ya. Sebagaimana iman tadi ada cabang-cabangnya, ada usul iman, ada syu'ubul iman. Ya, ada usul iman, ada cabang-cabang keimanan. Contoh misalnya dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian ya sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Tidak beriman kalau antum tidak cinta kepada saudara antum sebagaimana antum cinta pada diri antum sendiri. Ya, lalu apakah kalau tidak seperti itu tidak beriman, Ustaz? Kemudian kafir? Jawabannya tidak. Ya, ini syu'ubul iman, cabang keimanan. Ya. Ini makanya penting nanti mengetahui tentang cabang-cabang keimanan. Ya, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa iman itu bid'un wa situna syu'bah, dan yang lain disebutkan bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, sebagian dalam satu riwayat disebutkan iman itu bid'un dan 60-an cabang. Ya, bid'un ini nanti khilaf para ulama, ada yang mengatakan antara 3 sampai 7, ada yang mengatakan 1 sampai 9. Ya. Intinya iman itu sebagian riwayat mengatakan 60-an cabang, sebagian yang lainnya 70-an cabang. Ya, banyak cabangnya. Dan nanti ada yang namanya usul iman, ada syu'ubul iman. Ya, ada yang dia merupakan usul dari keimanan,
yang tidak boleh tidak ada pada diri seorang muslim. Yang usul iman ini apabila dia rusak, baru seorang itu ya keluar dari agama Islam apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Ini usul iman, berbeda dengan syu'ubul iman. Kalau syu'ubul iman, maka ini tidak menjadikan seorang itu keluar dari agama Islam apabila kehilangan salah satu dari syu'ubul iman ini. Dalam hadis yang lain, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia melakukan zina tersebut dalam keadaan dia seorang mukmin. Apakah zina membatalkan keislaman seorang? Karena dalam hadis ini dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Apakah zina dengan zina dosa besar? Apakah ini akan menjadikan dia keluar dari agama Islam? Jawabannya tidak, karena ini bukan usul iman, ini su'ubul iman. Ya, orang-orang yang menyimpang, ya firqah yang menyimpang seperti Wa'idiyah, Hululiyah, Khawarij, ya mereka salah dalam memahami ini. Makanya perlu faham secara tafsir seperti ini. Mereka memahami orang yang melakukan dosa besar maka keluar dari Islam. Ini dalilnya katanya misalnya. Ya, padahal ini adalah syu'ubul iman, ya cabang dari keimanan. Ya bukan usul iman, ya bukan usul iman. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya mengetahui tentang perkara iman. Ini merupakan perkara yang penting dikarenakan begitu banyak kaum muslimin yang salah dalam memahami iman, kemudian dia pun mudah dalam mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Dan akar permasalahannya adalah mereka tidak memahami tentang pembagian iman. Mereka mengira di antaranya adalah iman itu hanya satu bagian saja, yang apabila dia hilang maka hilang semuanya dan dia menjadi keluar dari agama Islam, sebagaimana orang Khawarij. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya ya iman itu kalau kurang satu maka tetap sempurna imannya, tidak berkurang sedikit pun, sebagaimana apa yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah. Ya mereka salah dalam memahami iman. Makanya mengetahui suatu permasalahan secara tafsir ini sangat urgen, penting, khususnya bagi para penuntut ilmu. Tidak hanya mengetahui secara mujmal, secara umum. Kalau mengetahui secara umum, ya maka akan mudah jatuh dalam pemahaman yang menyimpang. Dan iman, ya sedikit kita bahas, sampaikan agar semoga bermanfaat. Para ulama membagi pembagian iman ini ya menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang adatnya. Kemudian yang kedua tentang pembagiannya. Yang ketiga adalah tentang keutamaannya. Pembagian tentang jumlahnya ini perlu diketahui bahwasanya iman itu bukan cuma satu saja, akan tapi sebagaimana apa yang datang dalam hadis, iman ini memiliki 60 sampai 70-an cabang. Bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pembagiannya.
Maka dari sisi pembagiannya ini, yang pertama adalah, ya dari sisi pembagiannya yang pertama adalah berdasarkan pembagian berdasarkan anggota badan, anggota tubuh yang melakukannya. Berdasarkan anggota tubuh yang melakukan ini, sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, ada syu'ur qalbiyah, ada amalan ataupun cabang-cabang yang merupakan amalan hati, syu'ur qalbiyah. Yang kedua syu'ur qauliyah, yaitu merupakan cabang-cabang yang merupakan amalan lisan. Dan yang ketiga adalah syu'ur al-jawarih, cabang-cabang yang merupakan amalan dari anggota badan. Contohnya juga tadi sudah kita sampaikan, ya dari Al-Quran Al-Karim. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, dalam ayat ini terdapat padanya 3 pembagian ini. Yang pertama adalah sholat malam, ini merupakan syu'ur jawarih, bagian dari amalan anggota badan. Kemudian yad'una rabbahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan syu'ur al-qauliyah, amalan lisan. Kemudian khauf, takut, ini merupakan syu'ur qalbi, bagian dari amalan hati. Dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang pembagian iman, yang mana Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan iman itu bid'un wa sittuna syu'bah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan a'laha qaul la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini syu'ur qauliyah, ya syu'ur qauliyah, bagian dari iman. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah syu'ur al-jawarih, anggota badan. Wal haya syu'batu minal iman, dan malu merupakan bagian dari keimanan. Dan haya ini merupakan syu'ur qalbiyah. Kemudian yang keduanya adalah pembagian derajat pensyariatannya, ya, pembagian derajat pensyariatannya. Ada syu'ur wajib, ada syu'ur al-mustahab. Syu'ur wajib adalah perkara-perkara yang diwajibkan. Contoh adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini bukan perkara yang diwajibkan. Ya, arkanul Islam, rukun Islam, arkanul iman, dan rukun iman. Ini perkara-perkara yang diwajibkan. Kemudian syu'ur mustahab, ada yang syu'ur mustahab yang disunnahkan. Seperti imatatul adha anit thariq, yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini sunnah yang mustahab.
yang kalau ditinggalkan pun tidak mendapatkan dosa gitu. Kenapa? Karena dia mustahab. Kemudian yang ketiga, ya tadi yang pertama adalah jumlah, berdasarkan jumlahnya, kedua pembagiannya, yang ketiga adalah berdasarkan tafdiliyah, keutamaannya. Yang pertama ada yang dia merupakan usul iman. Usul iman ini adalah sesuatu yang tidak boleh hilang. Yang mana apabila seorang memiliki usul iman, seorang memiliki usul iman, maka pasti dia akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Sebagian dari mereka ada yang langsung masuk surga, sebagian yang lainnya ada yang bermaksiat kemudian masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Akan tetapi endingnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Penduduk surga mengenalnya dengan sebutan jahanamiyin, ya, ahli jahanam yang dulu pernah di alumni jahanam gitu, ya, pernah di jahanam kemudian masuk surga. Ini adalah orang yang memiliki usul iman, orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan ada kesaksian itu benar dalam hatinya, pasti akan dia masuk dalam surga. Ya, pasti akan masuk dalam surga. Walaupun ada sebagian yang langsung masuk surga, ada yang langsung masuk surga karena rahmat Allah, ada yang masuk neraka dulu, ya, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, tapi endingnya juga nanti akan masuk surga. Ini orang yang memiliki usul iman. Kemudian ada kamal wajib, syuhul kamal wajib. Ini adalah orang yang mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja. Ya, dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib, puasa wajib, ya, zakat yang wajib. Jadi yang dikerjakan hanya amalan-amalan yang wajib. Ini adalah orang yang imannya kamal wajib, ya. Kemudian ada yang kamal mustahab. Ya, kamal mustahab adalah dia tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, akan tetapi juga mengerjakan yang mustahab. Nah, kalau kamal wajib tadi disebut dengan mukmin kamil iman. Ya, ada pun kamal mustahab, orang yang mengerjakannya adalah mereka yang sabiquna fil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan. Tidak hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah juga dia kerjakan. Ini adalah, ya, pembagian iman yang, ya, setidaknya harus kita ketahui. Insyaallah akan kita bahas lebih detail dalam pembahasan akidah, itikad akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah. Jadi perlu untuk difahami agar tidak salah dalam memahami iman gitu. Kemudian kita kembali pada pembahasan tentang khauf, dan ini merupakan syu'batun minal iman, ya, takut merupakan bagian dari keimanan. Dan takut, kata para ulama, ini terbagi menjadi 4 kalau ditinjau dari sisi jenisnya. Ada takut tabi'i, ada takut yang merupakan maksiat, ada takut ibadah, ada takut yang sir. Takut tabi'i adalah takut yang merupakan tabiat manusia, yang semua manusia punya rasa takut ini. Apabila kita berhadapan dengan binatang buas, depan kita ada singa, takut, wajar takut. Ada taur banyak. Ini kalau disengat satu aja bengkak, gimana kalau 100 tahun yang nyengat, ya?
jadi takut, agak jaga jarak gitu kan. Ini orang yang tidak ada takut, malah ada masalah di akalnya ini. Majnun, orang gila jangan-jangan. Ya udah tahu ada tawon datang dipukulnya gitu kan. Udah tahu ada singa didatangi, ini ada tahu di situ ada buaya binatang buas dia datangi. Ya ini orang majnun ini, orang gila. Ya, apalagi kalau tidak dibekali dengan ilmu. Ini takut yang tabii, yang wajar semua orang takut. Ya. Namun tetap takut ini pun harus jelas, ya harus jelas. Walaupun tadi takut tabii, harus jelas ini akan dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya. Dia tahu ini binatang berbisa, kalau dia sampai digigit maka mudarat bisa meninggal dan bisa masuk rumah sakit gitu kan dia. Dia tahu ini memang mudarat gitu. Jelas sebabnya. Tapi kok misalnya takut kepada sesuatu yang waham, yang tidak jelas mendatangkan mudaratnya, ya. Bahkan mungkin dia tahu ini tidak datangkan mudarat kok. Ya, dia tidak bisa gigit kok binatang ini. Takut. Nah, ini namanya pengecut. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW ya berlindung dari sifat pengecut seperti ini. Ini kehinaan. Ya, ini tercela pelakunya. Ini disebut dengan pengecut. Kemudian yang kedua adalah takut maksiat. Takut maksiat adalah seorang yang dia takutnya menyebabkan dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dia lihat kemaksiatan. Padahal kata Nabi yang mulia SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bil lisani fa in lam yastati fa bi qalbi. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Dia lihat kemungkaran, dia tidak melakukan pengingkaran. Ya. Maka ini takut yang maksiat. Ya, takut yang maksiat. Kenapa? Karena tadi ini perintah Nabi untuk kita mengingkarinya. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Lihat kawannya bikin maksiat. Ya, maksiat. Contohnya apa? Contoh maksiat ya, misal buang sampah sembarangan. Ini maksiat ini. Ya, dia buang sampah sembarangan diingatkan, udah enak ingatkan kenapa senior. Ini takut. Kenapa takut? Ini ya dia senior. Ini namanya takut maksiat, takut yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia amar ma'ruf. Ya, ada kawannya yang nyontek waktu ujian. Harusnya dia sampaikan, "Ini enggak boleh nyontek, ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Enggak, dia tegur kenapa? Takut. Wah, ini takut yang maksiat. Harusnya antum kabarkan. Kalau semuanya dikabarkan, tidak ada yang berani nyontek dalam kelas. Tidak perlu pakai pengawas ujian. Apalagi mau diawas orang para penuntut ilmu. Sudah belajar akidah, yakin dia masih ada malaikat yang mencatat, ada teman-temannya yang mengingatkan. Ya, jangan malah ta'awun alal ismi wal udwan gitu ya. Itu bukan alal birri wat taqwa itu. Alal ismi wal udwan. Kerjasama malah dia ujian. Dan tidak boleh. Hasil ujian itu tidak antum bawa nanti di hadapan Allah, enggak gitu ya. Jangan sampai malah ujian ini menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Hujjatun alaina wa iyazubillah gitu ya. Bukan hujjatun lana akan tapi apa? Hujjatun alaina. Ini ujian kita, belajar kita menjadi pemberat timbangan keburukan kita pada hari kiamat wa iyazubillah. Apa gunanya? Tidak ada manfaatnya. Antum dapat muntas pun ya, nilainya dapat 100, bukan ini bisa ditunjukkan ke malaikat nanti ya. Selamat dari siksa kubur, selamat waktu akhirat, tidak ada manfaatnya gitu. Ya. Ilmu ya itu untuk diamalkan. Ini takut yang maksiat. Ini takut yang maksiat kan tidak boleh. Ada temannya melakukan maksiat. Ya, banyaklah contoh maksiat antum tahu insyaallah. Ya, maka semakin besar maksiatnya maka harus semakin kita mengingatkan. Dan kalau diingatkan jangan marah gitu. Ini kawan kita sayang sama kita ya, dia mengingatkan. Ya, antum tadi mengingatkan pertama kalau mampu dengan tangan, tidak mampu dengan tangan, dengan bisa disampaikan. Akhi, tidak boleh, ini haram. Ini tidak boleh, ini maksiat kepada Allah. Ya.
Ada teman yang tidur di kelas, diingat nih jangan tidur nih, ada tidak beradab dengan ilmu, bukan adab untuk ilmu kayak gini. Izin atau ngantuk, izin sama ustaz bilang anak tadi malam begadang capek ngantuk, izin mau keluar dulu wudu. Tidak kuat lagi ustaz, izin mau tidur dulu sebentar. Kalau dikasih izin, ya kasih izin. Itu ingatkan gitu ya. Kalau tidak sanggup lagi pakai lisan, ya udah pakai hati aja. Dan ini selemah-lemahnya iman. Kemudian yang ketiga adalah takut ibadah. Ya, takut yang merupakan ibadah yaitu takut kepada Allah disertai dengan rasa pengagungan, perendahan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya semakin dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut dia kepada Allah, semakin jauh dia dari segala macam bentuk kemaksiatan. Kemudian yang keempat adalah takut yang sir, takut yang tersembunyi, yang termasuk syirik akbar, yaitu takut kepada selain Allah berupa ya, takut-takut yang terlarang, seperti takut dengan berhala, takut dengan makhluk yang bisa ya yang dianggap bisa memberikan mudarat, padahal ya makhluk tadi, manusia tadi tidak ada di dekat dia. Takut apabila makhluk bisa membuatnya terkena hal yang berbahaya, berkeyakinan bahwa makhluk itu memberikan manfaat dan mudarat. Ya, takut melewati pohon angker. Nah, ini ada pohon tua, ini pohon angker. Kenapa ada penunggunya katanya? Penunggunya semut gitu ya. Bukan itu Ustaz, ada mak lampir gitu ya. Padahal tidak ada ya. Nah, ini pohon tidak bisa memberikan masalah dan mudarat ya. Takut terhadap keris keramat, dimandikannya pakai minyak wangi gitu ya. Anak pernah dengar tuh dari penjual minyak wangi yang di Jawa itu katanya, yang di Jawa yang menjadikan penjual minyak wangi itu kaya-kaya. Ini tadi untuk mandikan keris katanya. Subhanallah. Kerisnya dimandikan pakai minyak wangi. Kenapa harus dimandikan kayak gitu gitu ya? Karena takut, ya takut nanti jinnya marah, takut kalau misalnya ini takut yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan termasuk tipu daya dari syaitan laknatullah, tipu daya dari musuh-musuh Allah adalah mereka menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Ini termasuk tipu daya dari musuh-musuh Allah adalah mereka menakuti orang-orang beriman. Begitu juga dengan wali-wali setan tersebut. Ya, termasuk tipu daya setan. Dan dia bekerja sama dengan wali-walinya, teman-temannya setan ini. Apa yang mereka lakukan? Menakut-nakuti kaum mukminin, menakut-nakuti orang-orang beriman. Agar apa? Agar orang beriman ini tidak memerangi mereka, tidak memerangi kemaksiatan, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada maksiat, biarkan aja, takut. Ini bisikan setan nih. Kau jangan amar ma'ruf lah, nanti kau kena gebukin, nanti kau begini. Malah tidak seperti itu sebenarnya. Siapa yang menakut-nakuti setan dan wali-walinya, baik itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ya, udah jangan ditakut-takuti, takut-takuti. Ini perbuatan setan kata Ibnu Qayyim. Agar apa? Agar manusia tidak ada melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar biar orang yang melakukan syirik itu biar aja dia syirik-syirik aja tuh, biarkan aja, jangan diganggu. Nanti kalau diganggu mereka akan mengusir kalian juga. Kalau diganggu nanti kamu akan diusir. Kalau diganggu nanti kamu dibunuh, gitu kan ya. Ditakut-takuti. Ya, ini jangan tegakkan dakwah sunnah, jangan sentuh tuh bid'ah-bid'ah mereka. Nanti kamu dijauhi keluarga, nanti kamu dijauhi tetangga, gitu ya.
di awal dibisikkan ya rasa-rasa takut agar mereka, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya tidak mengajak manusia untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 175. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sesungguhnya mereka, yaitu setan tadi, yukhawwifu awliya'ahu, menakut-nakuti ya teman-temannya. Ya, setan yang menakut-nakuti ini, menakut-nakuti teman-temannya, takut nanti ada hantu di sana tuh. Ya, sehingga nggak mau ke masjid. Beda misalnya takut di sana ada anjing yang garang, itu beda, ini tobi'i gitu ya. Kalau misalnya keluar nanti ada anjing garang bisa gigit, ini tobi'i. Kalau saya takut kenapa nanti ada hantu, ada setan ganggu, ini setan yang menakut-nakuti. Ya, sungguhnya setan-setan itu yang menakut-nakuti awliya'ahu, teman-temannya gitu. Artinya yang ditakuti teman-teman setan juga. Fala takhafuhum, kata Allah, maka janganlah kalian takut pada setan-setan tersebut. Ya, janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, tapi takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut sama mereka, takut kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang beriman. Mu'minin di sini ya, kalau kalian orang beriman, bukan usul iman ya. Artinya kalau takut, Ustaz takut sama itu kafir, keluar dari Islam, bukan, itu usul iman ya. Yang di sini yang dimaksud bukan usul iman. Kan tadi sudah dibahas ya tentang pembagian iman. Artinya bukan orang yang takut dengan, misalnya tadi takut dengan dia pakai keris ya, takut kalau keris ini bisa memberikan mudarat sama dia mandikan. Ya, dia takut dengan jin tadi. Ya. Maka tidak tiba-tiba langsung kita hukumi, oh orang ini kafir ya, enggak. Siapa tahu masih ada usul iman dalam hatinya. Ya, in kuntum mu'minin, ya, bisa jadi dia jahil, tidak tahu, ada penghalangnya. Ya. Maka di sini ya para ulama mengatakan tatkala iman seorang hamba itu kuat keimanan tertancap dalam hatinya, maka akan secara otomatis menghilangkan rasa-rasa takut kepada wali-wali setan tersebut. Dan tatkala lemah imannya, maka rasa takut kepada wali-wali setan itu juga akan kuat ya. Makanya orang yang kuat imannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, maka dia tidak akan takut tuh, tidak takut dia keluar malam sendirian ngambil apa di bawah gitu kan, gelap. Kalau imannya kuat tidak takut ya. Kalau misalnya tuh takut, masih masalah iman, takut apa nih? Takut hantu takut ya, ini takut setan, takut jin. Nah, ini masalah imannya. Waktu dia dakwah, dia yakin ya akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada takut, oh, ini kuat imannya. Tapi kalau takut, lemah ya, ini menunjukkan, mengindikasikan bahwasanya imannya lemah. Tapi ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat mendatangkan manfaat bagi anak pribadi dan bagi antum semuanya. Semoga dapat menambah timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulya, dengan nama-nama Allah yang indah
dan sifat-sifat Allah, sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita kelak di surga Firdausnya bersama Nabi kita tercinta Muhammad SAW, bersama as-siddiqin, syuhada, was-sholihin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.